Kejadian pasal 1. Ya, saya hampir sangat jarang untuk berkhotbah mengambil kitab Perjanjian Lama. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, nanti orang baca sama-sama di ayat 27, 23. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini ada yang menarik yang perlu kita perhatikan. Tuhan bilang, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Di ayat 26 ya. Silakan nanti periksa bahasa Ibraninya. Saya skip saja dulu supaya jangan terlalu lama. Ada yang menjadi perhatian di sini, manusia ini dalam bahasa bahasa Ibrani disebut sebagai Adam. Nanti silakan Pak Erik periksa atau Pak Gem silakan periksa. Nah, menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia atau Adam bahasa Ibraninya itu dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai apa tadi? Anthropos. Ya. Itu adalah general term. Ya. Atau general noun, ya. Common noun, ya. Itu kata benda yang umum. Manusia itu kata benda yang umum, ya, orang menyebut manusia. Nah, dia mengatakan bahwa supaya mereka berkuasa, tujuan dari Tuhan menciptakan manusia itu supaya orang berkuasa. Jadi orang ini adalah penguasa yang disertai dengan kuasa. Tetapi setelah dosa masuk, kuasa kita dilucuti orang penguasa yang tidak berkuasa. Bisa tangkap ya? Dosa menjadikan kita manusia ciptaan yang tertinggi itu menjadi penguasa yang tidak berkuasa. Tetapi coba mari kita lihat, ini ada yang perlu diperhatikan di sini ya. Jadi di ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Ini saya perhatikan, ini kata selem, ya. Ya. Gambar, ya. Selem dalam bahasa Ibraninya, menurut gambarnya. Ada bagian lain nanti sebentar mungkin kita akan masuk atau nanti next. Ada yang mengatakan bahwa Adam itu diciptakan menurut rupanya. Ya. Apakah gambar dan rupa ini sama? Nanti kita akan belajar. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu ya pakai bahasa menciptakan ini kata bara, kata kerja tunggal atau singular. Allah itu menurut bahasa Ibrani pakai kata Elohim.
itu general term, itu sama dengan tadi yang di atas itu general common noun, ya. Lalu mereka tarik keluar menjadi Elohim itu jamak berdiri sendiri, lalu akhirnya ditafsirkan ke rumusan teologis yang orang sangat tahu. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan tekstual itu tidak boleh ditarik keluar, karena menciptakan itu bentuk kata kerja tunggal, singular, bara itu singular. Jadi orang Israel waktu mendengarkan ini atau membaca firman Tuhan ini, mereka memahaminya sebagai Dia yang menciptakan. Kalau orang melihat dalam metode tafsir biblikal, itu ada literal, ada historical, ada biblikal. Ya. Dan secara literal, apa yang dipahami waktu mereka mendengarkan firman, nah, secara literal, ya, itu mereka tidak berpikir bahwa Elohim menciptakan itu jamak. Dan dalam historis bahasa Ibrani kuno, ya, itu pun tidak ada seperti itu. Tuhan Allah menciptakan itu bukan sesuatu yang jamak, tetapi tunggal, karena kata kerja yang mengikutinya tunggal atau singular. Ya. Nah. Oke, kita lanjut. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ini kata laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ternyata menunjukkan female and male, male and female. Saya periksa bahasa aslinya, ini dia pakai untuk laki-laki itu sakar. Yang orang tahu ya, kalau sudah dewasa ya tahu sakar. Ya. Nah, itu tanya ke orang sangat lebih tahu lah dia. Ya. Kemudian untuk perempuan nekabah. Nekebah atau naikabah, ya, nekaibah. Orang bukan orang Ibrani, jadi kalau taplisi memang wajar. Tapi ini ternyata ini alat kelamin, ya, gitu. Jadi waktu penciptaan itu Tuhan sudah kasih dengan alat repro. Gitu. Nah, kemudian ayat 8 kalau saudara perhatikan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi perintah untuk menurunkan keturunan ini sudah ada sejak manusia diciptakan. Tetapi terjadi polemik teologis, dan bukan sekedar polemik, debat habis-habisan, bahwa Adam dan Hawa itu mempunyai keturunan setelah mereka jatuh dalam dosa, karena ada cerita Kain dan Habel. Itu setelah diusir mereka keluar, baru cerita berlanjut, lahirlah Kain dan Habel. Dan tragedi kemanusiaan, pembunuhan pertama terjadi. Sehingga para teolog mengatakan bahwa Adam dan Hawa berketurunan setelah jatuh dalam dosa. Itu artinya mereka sedang menuduh Tuhan. Ini perintahnya, beranak cuculah. Setelah diciptakan, perintah Tuhan memberkati, lalu Tuhan memerintah beranak cucu dan penuhilah bumi. Adam dan Hawa telah diberikan gender masing-masing, ya, alat repro.
Nah, kita harus bisa memahami ya. Sekarang kan gereja kalau memberkati orang pasangan suami istri menikah itu kan harus diberkati, didoakan lagi. Ya kan? Kenapa harus didoakan lagi? Supaya hubungan suami istri tetap terjaga dalam kekudusan, supaya melahirkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi pertama itu tercemar. Adam dan Hawa harusnya melahirkan terus keturunan ilahi, tapi akhirnya mereka tercemar. Ya. Jadi keturunan ilahi tidak berlanjut. Kita coba periksa dulu Maleakhi 2 ayat 15. Silakan kalau ada yang dapat, silakan baca. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Oke. Terima kasih Ivan sudah baca karena memang dari masa mudanya sekarang. Ya. Perhatikan baik-baik, jangan ada orang yang tidak setia. Janganlah Ivan tidak setia terhadap Feren, istri dari masa mudanya. Bukan istri muda, jangan dipelesetkan. Istri dari masa muda. Dari sekarang, no? Karena nanti ini menghasilkan keturunan ilahi. Keturunan ilahi ini tercemar setelah Adam jatuh dalam dosa. Ya kan? Nah, kalau orang pakai sedikit menalar, apakah sudah ada keturunan ilahi sebelum mereka jatuh? Berarti ada, Pak. Kan Tuhan menjadikan suami istri dipasang alat repro, lalu Tuhan berfirman, Dia berkati, lalu berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sudah tahu perintah sudah tahu? Ya kan? Ya sama dengan kalau orang sekarang pendeta mengukuhkan pernikahan, berkati. Nah, kalau sudah diberkati, sah suami istri melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang seharusnya. Jadi keturunan ilahi itu memang sudah ada. Ya. Sudah ada. Cuma, nah ini Hawa kok rupanya ada bapontar. Ya, memang banyak hawa-hawa yang sekarang itu kan bapontar. Bapontar kompi baku apa dengan itu? Ada maling. Itu ular sawah ada di pohon, dia nggak panggil Pak Adam. Dia mungkin saking heran, ular kok bercerita kamu? Siapa ini ular sobat cerita? Dia tanam di situ. Maka jatuhlah Hawa, jatuh lebih dulu. Toh? Hawa jatuh lebih dulu. Kemudian dia ajak Adam dengan sukarela untuk jatuh. Betul kan? Ya. Ya kalau mamsu makan ya apa boleh buat kita tuh itu, no. Masa jatuh cuma setengah. Kalau jatuh kok rame-rame ya. Tetapi ada yang menarik di sini dari kisah Adam dan Hawa. Inilah manusia. Ya. Coba saudara pikir, Hawa jatuh, Adam dapat penalti. Ya. Adam kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Ya. Tetapi anehnya Tuhan bilang begini, aku akan mengadakan permusuhan antara
antara Turunan. keturunan perempuan dan keturunan si ular. Kenapa Nyanda bilang keturunan dari si Adam? Mikir, Cak Lontong dulu. Kan dia yang kepala. Tapi kenapa yang buat permusuhan itu yang secara teologis para teolog mengatakan proto-evangelium. Permusuhan. Coba baca dulu Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Ya. Jadi yang Tuhan adakan permusuhan itu proto-evangelium itu sebagai suatu nubuatan. Yang bermusuhan di sini adalah perempuan dan keturunannya dengan ular dan keturunannya. Kenapa nyanda dari Adam? Lalu kalau saudara membaca, Adam menamakan atau menamai perempuan, itu general term tadi, ya, common noun, ya, kata benda umum. Dia memberi nama Eva, atau dalam bahasa Ibraninya Hava. Hava. Ya. Ini menjadi personal name, nama pribadi dari perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong. Hava. Hava ini adalah Yahweh itu sendiri. Baca Keluaran 3 ayat 14. Moga-moga bisa ikuti ya. Keluaran 3 ayat 14. Nggak usah berdiri dulu. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Ya. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya. Jadi aku adalah aku. Dalam teks Ibraninya Asher Ehye atau Hava. Asher Hava. Itu tuh kata yang diberikan kepada perempuan itu, namanya Eva. Hava itu artinya hidup. Jadi hidup itu berasal dari perempuan, keturunan perempuan. Keturunan perempuan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Yesus bilang, akulah hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Munculnya dari perempuan. Sehingga Yesus bukan hasil hubungan seksual suami istri. Dia memang murni dari sorga. Dia pantas disebut juru selamat. Karena ini bahasa ini, Hava. Atau orang punya mungkin lebih dekat ini. Hawa itu sama dengan Hava. Ya. Jadi kalau orang mau runut termnya atau terminologisnya, ya akan ketemu di sana. Adam setelah jatuh dalam dosa, coba Adam menamai perempuan itu Hawa. Cari di mana?
setelah jatuh dalam dosa. Luar biasa itu. Jadi berarti di pasal 3. Dapat? Baca. Di pasal 3, di Kejadian 3. Cari Hawa di situ. Manusia memberi nama Hawa. Hawa. Pasal 3 ayat 20. Setelah jatuh dalam Dosa. dosa. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ya, semua yang hidup. Ini sebenarnya nubuatan. Kehidupan itu ada di dalam Yesus Kristus. Itu tuh arti Hawa. Hafah itu. Jadi kehidupan tidak datang dari Adam, tapi datang dari Eva, Hawa, Hafah. Kehidupan itu datang dari sana. Apakah kebetulan? Itu sudah termasuk dalam proto-evangelium. Injil yang pertama ya itu. Itu sudah dinubuatkan. Gitu. Dari keturunan perempuan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular beludak. Lalu Adam memberi nama Hava. Lahirlah Yesus dari perawan perempuan tanpa hubungan seksual badan dengan suami. Kehidupan lahirnya dari sana. Kehidupan yang sesungguhnya. Jadi memang waktu saya memeriksa bahasa aslinya, saya merinding luar biasa, dahsyat banget. Ya. Tidak ada yang kebetulan. Ini skenario ilahi sudah tertulis. Ya. Di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai prografo. Ya. Gitu. Jadi kalau kita memeriksa dengan teliti kebenaran firman Tuhan, semua ada benang merahnya tersambung. Saya semakin mengaminkan, mengakui kebenaran apa yang tertulis di dalam manuskrip itu adalah firman Tuhan. Memang ya dan amin. Tidak ada manusia yang bisa merancang seperti itu. Super jenius pun tidak bisa. Karena itu penulis Alkitab Perjanjian Lama dan Baru itu kurang lebih 40 orang. Orang yang berbeda-beda. Ada nabi, ada rasul, ada nabi besar, nabi kecil. Ada yang pemungut buah ara. Ditulis kurang lebih 1.500 tahun. Jadi bukan sama dengan di sebelah itu Alkitab, ada apa Alkitab lagi? Itu dompet kitab suci ditulis kata 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita cek dorang pe nabi itu dia, ternyata huangang. Ya. Kita tanya di Facebook, baku dapat dengan dorang pe petinggi agama, orangnya bisa jelaskan kenapa ini terjadi kesalahan begini. Nabi mati kapan? Quran terakhir turun kapan? Nah, bersyukurlah
kita memang terstruktur. Ya, betul. Jadi bahasa Latinnya scriptura, scripturam interpretator. Alkitab menafsir atau menerjemahkan Alkitab. Di sini ada benang merah semua, benang merah. Scriptura, scripturam interpretator. Ya. Alkitab menginterpretasikan Alkitab. Jadi kalau periksa ya memang akhirnya kita juga tertarik dengan Brother Manse yang tekun belajar PL. Ternyata memang PL itu menarik sekali. Bayang. Saya kurang tahu pernah saya kasih info atau tidak, tapi si Dr. Paul yang ada melayani di sini, dia kasih statement yang sangat menyesatkan menurut banyak orang dan juga menurut GPI. Salah satu ditolak, alasan Paul ditolak jadi gembala karena pernyataan ini. Alkitab itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu hanya perjanjian lama. Dia kasih alasan yang memang biblikal. Perhatikan Yesus dan murid-muridnya selalu bilang ada tertulis. Terujuk di mana? Perjanjian lama semua. Waktu Yesus dan murid-muridnya hidup, para rasulnya hidup, tidak ada kitab suci. Belum ada. Nanti orang sudah over semua baru ditulis. Nah, jadi kitab suci yang merupakan ilham langsung dari Roh Kudus itu adalah perjanjian lama. Perjanjian baru implementasinya. Jadi ada teori, ada praktiknya. Yesus dan semua murid para rasulnya itu mempraktekkan apa yang tertulis. Makanya Yesus bilang semua yang tertulis tentang aku dalam Torah Musa, di dalam kitab para nabi harus digenapi, di dalam Mazmur harus digenapi. Yesus sebut begitu. Jadi PB itu adalah penggenapan atas apa yang tertulis di dalam PL. Ya. Karena statementnya yang luar biasa ini, maka jangan mimpi Pastor Paulus mau jadi, Paul Haniko mau jadi gembala GPI. Waktu dia memang ada sekda cuma bilang, dia tanya, Pak, kong kita penasih bagaimana? Keputusan bersama bulat pleno MD ngana tidak bisa diterima karena memang ngana penyesal lebih soy dari Jerry ini. Jadi ya itulah, kalau orang belajar terus menerus orang akan ketemukan kebenaran. Ya. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi selalu ada korelasinya, hubungannya. Alkitab menjelaskan Alkitab. Itu sangat tepat. Jadi hari ini kita baru belajar pengantar. Nanti minggu-minggu berikut ya saya akan lanjutkan bagaimana yang dimaksud dengan antropos itu. Ya. Karena kalau orang belajar teologi, manusia manusia itu terbagi atas 3 dimensi. Dimensi roh, dimensi jiwa, dimensi daging atau tubuh. Dan terendah ini adalah dimensi dagingnya. Sehingga di dunia teologi ada sebutan sarkikos, memang ngana sarkikos memang manusia daging. Nah, dia naik dikit, orang akan menyebut sukikos,
jiwa. Menjiwai. Ya. Terlalu menjiwai. Kalau level di atas itu disebut pneumatikos. Dewa. Ya. Cuma kalau di Manado orang lebih kenal cap tikus. Nah, nanti orang akan belajar lebih jauh. Ya, ini pengenalan dulu. Semoga kita semakin tertarik belajar kebenaran firman Tuhan.